Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu, hadirin yang kami hormati di kesempatan yang istimewa ini. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan boleh sebelumnya saya minta tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih untuk yang sudah hadir dan memeriahkan suasana di teras Malioboro 2. Kami saat ini sedang berada di teras Malioboro 2 untuk Artist Talk Jogja Cross Culture 2022 Sulih Pulih Luwih. Dan sudah hadir bersama-sama dengan kami pada kesempatan kali ini narasumber kami yang terhormat Bapak Dr. Andes Heru Purwadi MA selaku Wakil Wali Kota Yogyakarta. Terima kasih, Assalamualaikum. Kemudian juga Mas Anter Asmoro Tejo selaku Kurator Jogja Cross Culture dan mewakili seniman Kota Yogyakarta. Selamat sore Mas. And also together with us right now Mr. Tony Yap selaku commission artist for Jogja Cross Culture. Hai, nice to meet you. Boleh aplausnya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Sedikit saya akan bercerita mengenai Jogja Cross Culture 2022 yang mengangkat tema Sulih Pulih Luwih. Sulih ini adalah ketika kita berpindah dan beradaptasi dalam keadaan baru yang lebih baik. Berusaha untuk pulih, berusaha untuk sembuh dari situasi yang lama. Nah, sembari kita semua pulih, kita juga berusaha supaya terus berkembang dan menjadi lebih baik, yaitu dalam bahasa Jawa disebut luwih. Jogja Cross Culture 2022 ini diselenggarakan secara hybrid, luring dan juga daring, diadakan pada tanggal 14 Mei 2022 berupa streaming video pertunjukan dari para seniman dalam dan luar kota Yogyakarta, dan kegiatan luring diadakan pada tanggal 15 Mei 2022 pukul 19.30 dan semua kegiatan ini dilakukan di Jalan Malioboro, tepatnya di depan teras Malioboro 2. Jadi di sini nanti akan terjadi keramaian dan kemeriahan, jadi pastikan Bapak dan Ibu menyaksikan baik itu secara langsung maupun di kanal YouTube Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta ya. Terima kasih untuk support tentu saja untuk seluruh masyarakat Kota Yogyakarta untuk Jogja Cross Culture 2022. Dan pada saat ini Bapak dan Ibu hadirin semua sudah bersama-sama dengan saya untuk berbincang-bincang mengenai persiapan dan penyelenggaraan kegiatan Jogja Cross Culture 2022. Pak Heru, saya awali dari Pak Heru, kemudian Mas Anter dan also Mr. Tony Yap, oke? Pak Heru, kalau kita ngomongin soal persiapan dan juga penyelenggaraan kegiatan Jogja Cross Culture, sebetulnya dukungan pemerintah terhadap Jogja Cross Culture ini seperti apa, Pak? Jadi memang kan kita menggagas Jogja Cross Culture ini adalah bagian dari bagaimana situasi seni dan budaya yang berkembang di Yogyakarta itu memang salah satu di antaranya memang ada interaksi atau pengaruh dari seni budaya dari luar, baik di dalam negeri, luar itu, atau luar itu juga di luar negeri. Nah, dalam rangka untuk juga tetap menjaga bahwa ada karakter klasiknya yang tetap kita kembangkan. Ada karakter kontemporernya yang kita kembangkan, tapi juga kita membangun karakter yang cross culture, yang ini juga tidak meninggalkan sepenuhnya karakter klasiknya dari masing-masing interaksi antar seni dan budaya ini, itu tumbuh menjadi karya-karya yang baru. Nah, dari itulah kemudian kami mencoba untuk terus selama 4 tahun sebenarnya kita sudah lakukan. Tahun pertama sebenarnya sudah kita lakukan mendekati apa yang kita inginkan untuk sebuah perhelatan Jogja Cross Culture. Ya, kita waktu itu kita selenggarakan di titik nol dengan melibatkan dengan seniman dan budaya dari luar negeri juga, dan secara partisipatif dari seluruh masyarakat pada saat itu juga menari di sepanjang Malioboro juga. Nah, tetapi pada tahun kedua dan ketiga kita menghadapi pandemi sehingga kita mengubah strategi untuk pentasnya, untuk atraksinya, sehingga kemudian kita banyak menggunakan daringnya. Nah, yang keempat ini karena kita melihat
kasus COVID-nya untuk kota Jogja sudah sangat terkendali dan moga-moga tidak akan tumbuh meningkat lagi. Betul. Makanya kita mencoba untuk tampil berbeda meskipun belum sepenuhnya seperti dari harapan kami Jogja Cross Culture seperti idealnya. Kan. Tapi besok hari Sabtu dan Minggu bagian dari bagaimana kita menghadirkan Jogja Cross Culture yang sudah bisa tampil di luar. Dulu yang pertama kita Jogja Cross Culture sekitar 4-5 hari. Oh iya. Nah, sekarang kan baru 1 hari 2 hari aja, 1-2 hari saja. Nah, harapan kami memang ke depan bisa melibatkan karena kita ingin mengundang seluruh seniman dan budaya dari berbagai kota yang ada di Indonesia maupun berbagai kota yang ada di dunia untuk nanti terlibat berkolaborasi membangun karya-karya baru di Yogyakarta dan melibatkan masyarakat. Jadi kami menyiapkan semuanya, tim ini yang keempat nih sebenarnya sudah disiapkan setelah kita selesai Jogja Cross Culture yang ketiga, saat itu juga kita sudah menyiapkan untuk Jogja Cross Culture yang keempat. Yang waktu itu saya sudah mengatakan ada 2 alternatif, hibrid dan juga luring atau nanti hibrid semuanya. Tapi alhamdulillah kita sekarang masih ada hibrid dan luringnya yang kita bisa gunakan. Ya betul sekali karena kondisi pandemi ini justru luring itu memungkinkan dan memperluas jangkauan untuk masyarakat bisa menikmati seni dan budaya. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak. Artinya memang pemerintah ini mensupport sepenuhnya gitu ya Pak ya. Karena ini bagian dari pertumbuhan perkembangan seni dan budaya Yogyakarta juga. Betul sekali Pak. Kemudian ini Pak keterlibatan atau keikutsertaan 14 kementerian dalam Jogja Cross Culture ini seperti apa? Ya, ini adalah bagian dari kita melibatkan para seniman budayawan yang ada di kementerian kita. Karena kan kita juga punya potensi-potensi seniman dan budayawan yang nantinya harapan kami bisa berinteraksi dengan seniman budayawan dari luar kota, baik yang di Indonesia maupun seniman dan budayawan luar negeri yang nanti bareng-bareng mereka menggarap garapan-garapan barunya bersama-sama masyarakat, sehingga masyarakat akan teredukasi dengan bagaimana sebenarnya menciptakan sebuah karya. Nah, mereka bisa berproses bersama-sama di masyarakat sehingga para seniman budayawan juga bisa maksimal untuk mengeksplorasi. Masyarakat itu maksudnya kami ini, masyarakat luas. Masyarakat yang di kementerian-kementerian itu. Dari sini pun juga kita meskipun nggak punya basic seni ya. Jadi ada yang kita libatkan dengan sejak proses penciptaan karya kita libatkan, tetapi pada saat pertunjukan itu biasanya kita juga mengajak flash mob juga. Nah, yang tahun pertama itu kita juga ngajak flash mob juga sepanjang Jalan Malioboro juga. Nah, kita juga pengembangannya nanti di dalam proses untuk atraksinya kalau sudah dimungkinkan juga akan mengajak masyarakat untuk ikut menari bareng-bareng semua. Nanti artinya saya siap-siap. Semuanya harapan kami pada satu titik bisa menjadi bagian dari penciptaan karya seni. Jadi masyarakat akan dilibatkan sebagai bagian dari penciptaan seni itu sendiri ya. Saya ikut ya Pak nanti Pak. Harus. Saya tak cepak-cepak. Dulu namanya flash mob apa? Jajar apa? Flash mob. Ya saya sempat tahu kok itu beritanya. Namanya apa? Indonesia ini sih jajar apa? Mas Anter mungkin sempat. Jajar apa dulu senengnya? Flash mob kita dulu namanya? Yang di Malioboro itu ya. Saya sempat nonton kok itu. Joget jalar. Joget jalar. Mas Anter kalau mau menambahkan boleh pakai mikrofon loh, biar kedengaran. Pak ini berhubung kami punya 2 artis di sini Pak ya, saya berpindah dulu ke Mas Anter. Saya takutnya Mas Anter menunggu terus joget gitu kan. Saya seneng nonton Mas Anter. Mas Anter ini kalau kita ngomongin soal pentingnya peristiwa budaya ya setelah 2 tahun gitu mungkin pandemi ini membatasi gerak kita gitu, terutama para seniman. Pentingnya peristiwa seperti ini dalam acara Jogja Cross Culture ini gimana menurut Mas Anter? Yang pertama, kan Jogja ini kan merupakan kota budaya ya. Tidak akan terlepas dari itu. Jogja Cross Culture di dalam pelaksanaan selalu berpikir ini menjadi sebuah peristiwa budaya, tidak hanya sekedar
pertunjukan kemudian selesai. Kita harus berpikir jangka panjang gitu. Dan pandemi yang merubah tatanan ini kan juga berpengaruh pada kehidupan masyarakat, kemudian khususnya para seniman-seniman, sehingga momen seperti ini juga menjadi salah satu momen untuk bangkit. Betul. Ya, kemudian juga menjadi momen saling berinteraksi, baik sesama seniman, kemudian juga dengan masyarakat, karena kita melibatkan juga pedagang PKL gitu. Jadi sangat menarik. Ini menjadi harapannya menjadi salah satu momen kebangkitan kita bersama masyarakat khususnya Kota Yogyakarta. Oke. Ya, terutama ketika kita melihat Jogja itu kan kota seni dan budaya. Kalau kita melihat kegiatan seperti ini gitu ya, dekat sekali dengan kita, terus kita ikut terlibat, itu rasanya kayak sudah mulai pulih ya rasanya gitu ya. Iya. Jadi tonggak kebangkitan insya Allah ya. Harapannya seperti paling itu. tidak dimulai dari kebangkitan seni budaya itu sendiri. Oke. Tanggapan Mas Anter soal transformasi kebudayaan gimana? Berat nih pertanyaannya. Ya, yang jelas saya lihat peta di Yogyakarta khususnya ini kan banyak muncul seniman-seniman yang tidak hanya di wilayah tradisi, tapi juga kontemporer, modern dan lain sebagainya. Dan mereka perlu diberi ruang, karena sebenarnya di kota Jogja ini selalu tumbuh seniman-seniman yang profesional gitu, dan memiliki keragaman style gitu. Betul. Nah, sehingga ini juga mereka juga peka terhadap perubahan zaman. Betul. Apalagi sangat terasa sekali ya, 2 tahun kondisi seperti itu, kemudian sekarang sudah mulai bangkit. Ini pasti ada sesuatu yang berubah dan kita harus merespon semuanya. Gitu. Walaupun semuanya itu kita harus perlu filter supaya kita tidak meninggalkan akar dari kebudayaan kita itu sendiri. Betul. Pandemi ini kan jadi kebiasaan baru ya. Kebiasaan baru untuk kita, termasuk salah satunya dalam kita bersikap, berlaku dan berbudaya itu tadi. Jadi mungkin ini pasti akan berpengaruh juga pada bentuk pengkaryaan yang saat ini. Betul. Memang saat ini kita masih banyak yang mencari ya bagaimana format pertunjukan baru, dan muncul format-format baru. Jadi termasuk menarik, hybrid ini kan? Iya, dan lalu semakin beragam. Iya. Menambah kekayaan. Justru sebetulnya kebudayaan kesenian kita. Oke. To move to Mr. Tony Yap, come along far away from Australia to Yogyakarta. Thank you for attending Jogja Cross Culture in Yogyakarta. Mr. Tony, here in Yogyakarta, after 2 years of pandemic, right now we are starting to recover actually. We try to be active again in terms of the art and culture event like Jogja Cross Culture. My question is it your first hybrid project after pandemic or not? Or not your first time actually? No, I think for me, I have worked in hybrid all the time because I was born in Malaysia and brought up in Australia. It's always that difference of what is
traditional culture and what is contemporary, what is Eastern or what is Western. They are very big questions for me, but I have been in Jogja for 17 years, so since 2005, and it's interesting to see how Jogja has grown in the idea of how to interact about their own culture, because at certain stage it is a touristic element, and then it's more than tourist now. It's more about transformation. I think when I hear about the pandemic, it is global. I mean, it's the first time I came out from the country. This is my first trip, and it is quite. Welcome. Thank you. But I can imagine even to see the Lebaran, the energy of the people, and this is so unique here. So The culture of mudik, you know. We move together with family, come along from other city. Yeah. So, But just to meet our parents, it's also called mudik. It's also this wanting to come out, yeah, wanting to be positive in some way or something that you cannot control. And I think we artists understand that very well. Yeah. And in a cross-cultural situation, it's very interesting to see how I am a minority. Yeah, I see, you know, a lot of Indonesian culture, and so I understand culture by the traditional, the different levels. You know, because I work with the Bedoyo dancers before. Okay, Bedoyo dancers. Yeah, okay. and I also worked with the Bantingan and I did a study. So the comparison of different cultures in one culture is very interesting, but it is no different from most country, the energetic element of a human being and how we strive for transformation and also for the betterment. So it's nice that this kind of positive energy. Okay. Yeah. Okay. So the moment you came to Indonesia is the best moment where you can see many cultural and social tradition in Indonesia. One of them is Lebaran with the tradition of the food, Yes. and then the mudik. That's a social, Yeah. social thing that always happen in Lebaran. Okay. Is there any influence of pandemic in terms of making projects? For sure, because we cannot, because of the lockdown, we have relied a lot on technology, and technology now suddenly make you realize certain areas are possible, and other areas are not possible. And what's possible is that you can reach to the end of the world in what you talk about. What's not possible is the human interaction Yes. in without beyond the words. And then for artists and dancers, we crave that. But in some ways, we have also learned a middle area, and this is interesting to exchange culturally from artists to Yeah. see how we do that. Yeah. Saya rasa ini juga terjadi sama Mas Anter ya Mas ya, ketika harus mengadakan pertunjukan secara digital gitu, memang ada part yang tidak bisa diisi ya, kekosongan itu ya Mas ya. Mas Anter mau menambahkan mungkin? Ya, memang sangat berbeda ya pensikapannya. Pertunjukan langsung dengan dengan layar yang terbatas gitu. Tapi itu menjadi salah satu yang tadi saya sampaikan, menjadi salah satu bentuk karya baru. Dan sekarang itu justru menumbuhkan kesadaran untuk pentingnya sebuah kolaborasi. Betul. Koreografer dengan sinematografer misalnya. Jadi sekarang muncul karya-karya yang jauh lebih beragam. Itu salah satu efek positifnya. Dan jadi makin belajar ya. Yang Iya, pertamanya nggak iya, bisa jadi betul. bisa kan. Mau nggak mau jadi belajar. Oke. Saya akan kembali ke Pak Heru. Ini kalau Pak Heru boleh menceritakan tentang respon masyarakat Yogyakarta, Pak. Jogja Cross Culture ini menurut masyarakat seperti apa Pak responnya? Ya,
Terus terang kalau respon secara langsung kita belum bisa mengevaluasi karena yang baru kita bisa laksanakan secara masif itu kan yang pertama. Yang kedua, ketiga kan relatif ya terbatas. Kita masukkan dalam eventnya, kita selenggarakan dalam gedung, dan kemudian juga waktu itu dengan beberapa narasumber juga dari Australia juga, tapi kan masih terbatas. Jadi mungkin belum banyak yang mengenal secara kuat tentang Jogja Cross Culture ini karena memang 2 tahun seperti hilang meskipun kita ada eventnya. Tapi sebenarnya masyarakat Yogyakarta ini akan lebih mudah karena di setiap kementerian atau kecamatan itu kan mereka juga punya kelompok-kelompok sanggar-sanggar seni dan segala macam yang mereka itu juga selama masa pandemi ini kan juga tidak diam. Mereka juga melakukan ya mungkin penciptaan di masa ibaratnya saya mengatakan mereka itu selama pandemi ya seperti kepompong di dalam seperti bertapa, tetapi sebenarnya ketika keluar sudah menghasilkan sesuatu yang kupu-kupu yang indah yang terbang kan gitu. Jadi masyarakat ketika kita ajak berkolaborasi berkarya, saya kira menjadi ada sesuatu yang mereka sendiri mungkin akan belajar dengan para seniman-seniman yang sudah punya nama, seniman-seniman yang sudah banyak menghasilkan karya tentang aspek-aspek proses penciptaan karya kan gitu. Nah itu yang sebenarnya yang kita ingin bangun adalah mengedukasi seluruh masyarakat Yogyakarta untuk bisa mencipta karya dengan pendekatan-pendekatan yang berbagai macam variasi dari setiap seniman dan budaya yang terlibat di situ. Dari lukis, dari tari, dari ya macam-macam semuanya. Itu yang sebenarnya kita inginkan mereka bisa membawa masyarakat pada taraf tertentu untuk apresiasi terhadap seni dan budaya. Kalau menurut Pak Heru ya, idealnya tuh event cross culture, event Jogja Cross Culture tuh dalam bayangan Pak Heru tuh idealnya tuh seperti apa sih Pak? Kalau kita berandai-andai, siapa tahu 1 tahun 2 tahun lagi sudah tidak ada pandemi gitu kan. Jadi sebenarnya idealnya kita bisa menyiapkan setiap event itu lebih dari 1 tahun. Maksud saya kan para seniman dan budayawan dari berbagai kota dan negara itu juga menyiapkan sponsor-sponsornya untuk berkarya di Yogyakarta. Sehingga ini adalah proses yang berkesinambungan pada setiap kita sekarang juga sedang gampang terhadap menentukan waktu. Kemarin Mas Alti mengatakan, Pak, yang mana yang akan kita pakai? Ya udah, ini aja sekarang April atau Mei, saya bilang untuk jelasnya, dan itu harus kita lakukan setiap April atau Mei. April Mei harapan kami adalah mereka memang mengkhususkan kegiatan-kegiatannya pada April Mei itu bisa datang ke Jogja untuk bisa berkarya bersama-sama. Nah, mengapa saya mengatakan idealnya persiapannya panjang? Karena memang kan harapan kami Jogja Cross Culture ini tidak hanya sekedar sebuah pertunjukan saja, pertunjukan masif, pertunjukan yang dilihat, tetapi dan proses berkarya sebenarnya. Yang saya kira ini berbeda dengan event-event Wayang Jogja Night Carnival yang ada di Yogyakarta pada setiap ulang tahun Kota Yogyakarta atau event-event yang lainnya. Tapi ini memang proses menciptakan karya. Jadi melibatkan masyarakat, melibatkan seniman, sehingga di sini dia mungkin bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan untuk berkarya, menciptakan aransemen musiknya misalnya, menciptakan geraknya atau menciptakan karya-karya yang lain, itu bisa dilakukan bareng-bareng. Jadi betul-betul menjadikan Yogyakarta sebagai base untuk menghasilkan karya. Jadi yang unik adalah proses penciptaan karya yang melibatkan masyarakat itu ya Pak ya. Itu yang membutuhkan waktu sebetulnya yang cukup lama. Jadi nggak cuma sekedar tampil di hari itu, tapi prosesnya cukup lama, sebulan 2 bulan yang disampaikan Pak Heru tadi. Sehingga ini bisa menjadi ya semacam barometer atau indikator lah bagaimana proses penciptaan karya itu bisa, prosesnya ada dan kemudian diberi kesempatan untuk tampil di Yogyakarta. Makanya harus dikreasi sedemikian rupa hasil karya yang dibuat di Yogyakarta itu tampil di Yogyakarta dengan
stage atau panggung yang memang memadai untuk dia bisa tampil dengan maksimal. Kalau melihat yang pertama kita bisa 4 hari 5 hari ini kan sebenarnya luar biasa. Kita bisa menampilkan setiap malam itu mereka bisa tampil, bahkan siang pun juga kita bisa tampilkan. Itu banyak orang yang bisa melakukan sesuatu pada setiap waktunya. Dan itu adalah event ketika mereka mempertunjukkan karya yang pernah dia buat kan. Nah, itu. Oke. Baik, saya akan kembali bertanya untuk Mas Anter ya, selaku kurator Jogja Cross Culture. Bagaimana Mas Anter ini melihat atau memberi pertimbangan pada seniman-seniman yang akan terlibat? Di kota Jogja ini kan banyak seniman muda, mungkin calon seniman juga, yang mereka perlu diberikan ruang kreatif untuk mengembangkan skill mereka. Kebetulan di Jogja juga ada sekolah seni seperti SMKI Yogyakarta, kemudian juga di Jogja ada ISI Yogyakarta, kemudian Universitas Negeri Yogyakarta yang menghasilkan calon-calon seniman. Itu kan setiap tahunnya kan selalu muncul, dan mereka mungkin ada yang belum mendapatkan ruang. Nah, ini kesempatan mereka untuk mengolah kreativitas melalui ruang ini, gitu. Nah, keterlibatan seniman muda untuk berkolaborasi dengan pelaku seni di Kementerian tentu saja banyak tantangannya. Tadi disampaikan oleh Pak Heru soal proses. Memang kita ini mementingkan sebuah proses daripada sekedar hasil yang instan itu. Nah, jadi mereka dari Kementerian juga bisa belajar, saling belajar, kemudian juga saling menyapa, saling memberikan energi positif gitu, sehingga teman-teman ini bisa menginspirasi mereka. Kebetulan kami tim Jogja Cross Culture juga selalu mendampingi di mana ada kesulitan-kesulitan di dalam proses mereka itu. Kemudian kita juga melibatkan seniman baik Jogja maupun dari luar Jogja yang katakanlah sudah menginternasional. Nah, harapannya mereka juga menginspirasi masyarakat, karena seperti salah satunya kita bisa melibatkan maestro tari kecak, Cak Rina dari Bali, kemudian yang akan berkolaborasi dengan PKL, kan keren sekali. Kita di sini melibatkan selain komunitas seni, kemudian masyarakat, kemudian juga sekolah, dan akademisi. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik, keterlibatan mereka ini. Kemudian kita juga melibatkan seniman maestro seperti Mr. Tony Yap, kemudian ada Christina dari Ekuador. Nah, ini akan menambah bahwa ya Jogja itu terbuka untuk siapapun, terbuka untuk berkreasi, terbuka untuk menuangkan segala gagasan dan kreativitas. Pokoknya harapannya
ya disinilah ruang untuk mempertemukan dari tidak hanya sekedar seniman tetapi juga masyarakat, tidak hanya sekedar orang Jogja saja tetapi juga seluruh dunia. Apalagi nanti ditayangkan di YouTube yang bisa dilihat oleh seluruh dunia, dan kita selalu berpikir bahwa bagaimana event ini layak untuk dilihat masyarakat di seluruh dunia gitu. Oke, jadi Jogja Cross Culture ini juga bisa mewadahi seniman-seniman muda tadi ya, yang akan bisa belajar, bisa terus bertumbuh selama prosesnya gitu. Dan bukan hanya itu, tapi maestro-maestro juga ikut menyerap energi-energi positif yang baik yang ada di Jogja. Betul. Oke, terima kasih Mas Andre untuk jawabannya. Mr. Tony, this might be my last questions regarding local culture, local value in Yogyakarta. Is there anything that influenced you in making the art project? Well, it's a good question. There are many levels of influences from Jogja. One of the biggest influence is personal relationship in different levels, and when you meet an artist, and then like I met Ibu Kada from the palace, and from that we learn about how she works and how I work in a different style, and then how we could actually bring it together and bring it to Malaysia and Australia, and we also perform it here, and that was exciting. And I heard about different generations, and I think now everything is possible. Sometimes even a master can learn from a young person, and the time has changed a lot, and it's very exciting for me. Definitely when I came here 17 years ago, I was young, of course, younger of course. I was struck by the energy, the enthusiasm, and I think Yogyakarta is, somebody say, it's like the soul of Indonesia. So there is something quite special here, quite different from other parts of the world, which is also good, but there's definitely, even to see it, Gunung Merapi, you have a sense of different urgency. So a lot of elements are inspiration to the artists. So for any artist to come here, is definitely one of the biggest thing is the people, and the people hold generations of cultures, and we meet all levels of people, and that's just fantastic. I think, for the artists like me, I can see the contemporary work, which is by local people, quite exciting. The unique way they approach contemporariness from their own culture, which is quite different. And when we exchange, which is what Jogja is about, we learn how we allow ourselves to be free. And I think it's about freedom. It's about emancipated artists. So it's great to see a city putting energy to give opportunities for the artists. After 17 years ago, you were not coming to Jogja, and then you back to Jogja. What do you miss the most from Jogja? The people, of course. The people. I mean, I miss my friends. I miss the artists. I miss the people. But after a week here, I feel very at home. It's winter in Australia, so I like the hot weather. I also have Javanese ancestry. My mother was a bit, so so I didn't know. I only found out from a DNA test. Oh, okay. So 17 years ago when I came here, I thought my mother would love this place. Okay. And so there's a lot of elements that's hold to heart for me personally. But I brought a lot of artists from Australia to Indonesia, and everybody also love different places, for different reasons. But Jogja is definitely
has a lot, right from the traditional, the classical to the contemporary, and the art area, visual art is very strong in Jogja, I think, and yes, the theatre. When I first came, I worked with a theatre group called Theatre Garasi, and that gave me also an idea of how they approach the style of physical theatre, which Grotowski learned from the Asians, and then we learned from him, who learned from us. So there's a whole lot of circle happening all the time. I think cross-cultural situation cannot be stopped. Yes. But when you put in focus and encouragement, it might boost a lot more. It's so nice to be an artist, to say you're supported. Okay, so hopefully there will always be another Jogja Cross Culture in another year ya Pak ya, semoga ya. Oke, mengutip apa yang disampaikan oleh Mr. Tony Yap tadi, ketika saya bertanya mengenai apa dari lokal, kebudayaan lokal atau nilai-nilai lokal yang bisa menginfluence pengkaryaan beliau menjawab bahwa kekuatan kota Yogyakarta ini justru di kebudayaan manusianya, orang-orangnya. Dari generasi ke generasi, meskipun itu younger generation to older generation, itu saling bisa berkolaborasi, saling bisa melewati proses pengkaryaan bersama, belajar bersama dan tumbuh bersama dalam berkarya. Dan beliau ini juga ternyata ada darah dari leluhurnya yang juga orang Jogja, ternyata demikian gitu. Jadi mungkin Jawa ya. Jadi darah itulah sepertinya yang menguatkan kehadirannya di Jogja. Gitu. So see you again in another years and another years and another years and another event. Okay, thank you for the response. Okay, satu pertanyaan terakhir untuk edisi kali ini. Pertanyaan saya untuk Pak Heru Purwadi MA ya. Harapan maupun pesan Pak Heru untuk masyarakat Kota Yogyakarta seperti apa Pak? Yang pertama, kalau kita bicara tentang masyarakat, yang pertama mereka yang nanti akan terlibat atau bisa bersama-sama berkolaborasi memproses sebuah karya. Nah, tentu ini harus kita jadikan bagi momentum untuk pembelajaran bagaimana menciptakan sebuah karya. Dan ini sebuah dokumentasi yang pasti akan memberikan warna dalam perjalanan kesenimanan mereka ke masa-masa mendatang. Ini harapan kami, mereka bisa melakukan secara serius bersama-sama untuk bisa prosesnya berjalan lancar. Kemudian untuk masyarakat secara keseluruhan, ya ini adalah kesempatan kita untuk bisa melihat kembali, melihat diri kita sendiri bahwa Yogyakarta sejak dahulu memang dilahirkan secara multi etnis sejak awal. Ketika Jogja didirikan itu memang juga berasal dari berbagai macam kelompok masyarakat, kemudian membangun kota Yogyakarta. Dan pertumbuhan seni dan budayanya juga selalu bercampur di antara berbagai macam seni dan budaya. Nah, kita akan melihat nanti Jogja Cross Culture di dalam penampilannya adalah seperti kita bercermin pada diri kita untuk selalu bertemu dengan orang lain dan kita merasakan sesuatu yang baru ketika kita bertemu dengan orang lain. Nah, yang lain untuk masyarakat pada umumnya, ya ini adalah kesempatan kita untuk menandai kebangkitan kita semua, pemulihan ekonomi kita semuanya, pemulihan sosial kita semua, dan juga menandai mulai bergeraknya kegiatan-kegiatan seni dan budaya yang moga-moga kondisi pandemi semakin terkendali, sehingga yang saat ini seni dan budaya sudah kita mulai introduce untuk aktif berkarya. Moga-moga ke depan juga semakin banyak bisa memberikan warna-warna yang baru setelah 2 tahun kita bertapa, 2 tahun kita berkarya dan segala macam, ada sesuatu yang kita tampilkan. Nah, yang perlu juga kita barengi adalah meskipun pandemi memang terkendali, ya kita tetap jalankan protokol kesehatan dengan baik supaya apapun yang akan terjadi kita sudah siap. Insya Allah kalau dari sisi kekebalan komunal, Yogyakarta sudah sangat bagus, vaksinasi sudah 257%, booster sudah sampai 82%. Ini menunjukkan ya kota Yogyakarta sebenarnya sudah siap untuk menerima
semua orang datang ke Jogja, cuma kita tetap harus jalankan protokol kesehatan. Dan kapan lagi kita akan melihat teman-teman PKL ini pedagang di teras Malioboro nantinya menari bareng-bareng, ikut terlibat di dalam proses pertunjukan dalam Jogja Cross Culture. Makanya event Sabtu dan Minggu harus datang ke Jogja untuk bisa melihat para pedagang PKL nanti ikut menari bersama-sama, menandai optimisme masa depan kita akan kembali lagi seperti sedia kala. Amin, 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 amin. Terima kasih Pak Heru. Boleh yang ada di sini tepuk tangannya, semangatnya untuk kita semua. Matur nuwun sangat Pak Heru untuk semangatnya. Semoga kita bisa menyerap energi baik dari pembicaraan kita semua sore hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh narasumber, Bapak Dr. Andes Heru Purwadi MA selaku Wakil Wali Kota Yogyakarta, matur nuwun. Terima kasih Mas Antar Asmorotejo selaku Kurator Jogja Cross Culture dan mewakili seniman Kota Yogyakarta. Terima kasih untuk waktunya Mas. And also thank you very much for Tony Yap as Artist Commission for Jogja Cross Culture for sharing with us in this artist talk. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak dan Ibu dan hadirin yang sudah menyaksikan Jogja Cross Culture 2022 Sulih Pulih Luwes Artist Talk di kesempatan kali ini. Akhir kata saya Santi Zaidan selaku pembawa acara untuk Artist Talk Jogja Cross Culture 2022 Sulih Pulih Luwih. Mohon pamit undur diri, terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Yang terakhir, saya bilang salam budaya. Bapak dan Ibu semua tolong bilang lestari budayaku, oke? Ya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Terima kasih. Matur nuwun, terima kasih.